Halo YouTube, kembali di channel Master Perez. Kali ini saya akan mengulas dua gadget lagi. Kalau kemarin yang belum nonton Xiaomi Redmi Note yang Special Edition ini, bisa klik link di atas. Nah, kali ini akan saya buat head to head antara dua gadget ini. Karena sama-sama lagi hype-hype-nya juga ya. Karena yang satu punya keunggulan, yang satu punya keunggulan lagi. Nah, tapi dari keunggulan ini kita akan ulas secara lengkap. Ada total 12 poin yang saya akan ulas dari perbedaan atau komparasi kali ini. Dan sekali lagi, ini komparasi di mana pendapat dari Master Perez. Tapi sebelum itu, saya mau open dulu maskernya, cukup ngep ya, biar lebih enak ngomongnya. Oke, kita akan bahas dari 12 poin. Poin pertamanya apa? Dari kedua handphone ini. Poin pertama yang saya akan ulas dari handphone ini, dari desain, kemudian bodinya, kemudian bobotnya, dan build quality-nya. Nah, kalau dari desain kita bisa lihat sama-sama ya, desainnya. Anda bisa silakan memberikan penilaian tersendiri. Penilaiannya silakan sampaikan komentar di bawah. Penilaian pertama dari desainnya sob. Desainnya menurut Anda cantik yang mana, bagus mana, elegan yang mana? Ya, kalau saya pribadi desain saya lebih pilih ke Xiaomi ya. Kemudian dari bodinya. Bodinya Anda pilih yang mana? Lagi-lagi kalau saya akan memilih dari desain bodinya ini kembali ke Xiaomi. Build quality sebagai berikut. Dan ini terkesan plastik ya untuk yang Samsung, dan bagian sini kayak kesan empuk dan kayak ada ruang kosong di bagian belakang sini. Benarnya udah bagus dia desainnya, bagian samping-samping ini meskipun memang body plastik dengan glossy kayak gini, cuman sayang di bagian backnya aja. Nah, kemudian dari bobotnya sob, dari spek di atas kertas, sebenarnya Samsung lebih unggul karena dia memiliki bobot 189 gram. Dia tertulis lebih ringan sebenarnya. Sedangkan Xiaomi tipe tertinggi juga yang di 128 ini dia memiliki bobot 190 lebih sob. Dimana perbedaan memang 0, sekian gram, tapi pada saat kita angkat itu feel-nya akan terasa lebih di Samsungnya. Kemudian pada saat megang sebuah handphone, Anda lebih cenderung yang mana nih? Coba contoh ini. Pada saat Anda telepon, Anda mau pegang gadget kayak gini, itu lebih terasa kesannya bagus mana sob? Desain Samsung yang lebih matte kayak gini, matte atau doff ya. Anda pegang kayak gini, itu lebih feel-nya lebih bagus yang mana menurut kalian dari dua handphone ini? Silakan sampaikan komentar Anda. Dari poin pertama, desain body, build kualitas hingga ke bobotnya, dari Master Perez akan memberikan nilai poin pertama di Xiaomi. Karena menurut saya pribadi dia punya konsep yang sekarang premium banget dengan elegan, apalagi warna bronze-nya ini cakep banget. Oke, yang poin kedua adalah di slot memory card-nya. Memang kedua handphone ini, kalau Xiaomi dari samping untuk memory card-nya, kalau Samsung dari atas. Nah, sekarang kita perlihatkan Samsung dan Xiaomi slot memory card-nya sama-sama hybrid, tapi Samsung hybridnya dalam artian Anda hanya bisa pakai satu SIM card dan memory card, atau misalkan memory card nggak pakai, baru Anda bisa pakai dual SIM card. Sedangkan Xiaomi Anda bisa menggunakan dua SIM card dengan memory card secara bersamaan, dual SIM hybrid. Nah, kalau dengan kemampuan ini, maka poin menambah lagi di Xiaomi dengan slotnya. Bagi Anda yang dalam artian suka dan butuh memory card bersamaan dengan dual SIM-nya. Oke,
Poin ketiga dan keempat akan berbarengan, yaitu kualitas audio dan kualitas layarnya yang sama-sama Super AMOLED-nya sob. Xiaomi dia hadir dengan dual speaker atas bawah. Sedangkan Samsung dia hadir hanya single speaker atau mono speaker. Kita akan bandingkan nanti kualitas audio dengan volume yang sama, kita kencengin abis hasilnya kayak gimana. Dan poin keempat adalah, ini saya belum kasih penilaian. Poin keempat adalah dari kualitas layar, di mana dua handphone ini sama-sama menggunakan layar Super AMOLED sob. Cuman dia displaynya lebih besar di Xiaomi, bisa kelihatan ya. Di Samsung dia 6,5 inch, sedangkan Xiaomi 6,67 inch. Tapi Samsung punya kelebihan nih di layar. Kerapatannya, density-nya 407 ppi, sedangkan kalau Xiaomi dia kerapatan dari pixelnya itu 395 ppi. Tapi, nah nanti ini yang akan membedakan kualitas layarnya sob. Karena apa? Samsung untuk tingkat kecerahannya dia hanya sampai 800 nits, sedangkan Xiaomi itu maksimal di 1200 nits, dimana itu akan mempengaruhi tingkat kecerahan, apalagi ada di bawah matahari ya. Dan kelebihan lagi, Samsung dia refresh rate-nya hanya 90 Hz, Xiaomi membekali dengan 120 Hz. Wow, dari layar aja udah menggiurkan dari sisi Xiaomi ya. Sekarang kita akan sama-sama perlihatkan dengan kualitas video yang sama, kualitas audionya seperti apa. Untuk suara kita akan buat maksimal dulu masing-masing. Dan kita akan putar secara bergantian dari Samsung terlebih dahulu. Ada menu beef sandwichnya, egg sandwich, tuna sandwich, chicken sandwich, ada banana cake juga. Wow. Oke, itu tadi dari kekencangan kerasnya suara speaker yang udah ada maksimal semua. Sekarang kita akan pindah ke Xiaomi. Ada menu beef sandwichnya, egg sandwich, tuna sandwich, chicken sandwich, ada banana cake juga. Wow. Nah, menurut kalian gimana yang mendengarkan? Tapi kalau mendengarkan menggunakan mic dengan aslinya beda ya. Karena kalau saya mendengarkan di Xiaomi itu dengan dual speaker stereo itu lebih enak sob. Karena kanan kiri suaranya bunyi. Kalau ini tadi Samsung hanya bagian belakang ini aja. Jadi suaranya memang terkesan mono. Tapi kalau pada saat sensasi mendengarkan video enak banget di Xiaomi Redmi Note 10 ini. Oke, dari poin yang 4 tadi menjadi skornya benernya 4-0 unggul di Xiaomi menurut saya pribadi. Silakan kalau Anda poin bisa sampaikan di komentar bawah. Setiap orang punya pemikiran dan sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya poin kelima, fingerprint sensor. Nah, fingerprint sensor kita akan lihat kecepatan dan keunggulannya. Fingerprint Xiaomi itu di samping ya, sedangkan Samsung udah under display ya. Cuman kita bisa lihat sama-sama saat ini untuk kecepatan dalam unlock itu fingerprint dari Xiaomi sedikit lebih cepat dibandingkan Samsung. So itu menurut kalian, kalau saya memang pribadi asik memang sih dengan under display fingerprint yang sudah kekinian, sedangkan Xiaomi masih menggunakan side fingerprint. Kalau saya menilai saya lebih pilih meskipun sedikit lebih lambat di Samsung karena sebuah teknologi under display fingerprint
maka poin 1 di Samsung. Tapi ini lagi-lagi unda-undi, dan silakan sampaikan komentar Anda. Tapi kalau Anda yang ingin unlock lebih cepat, maka bisa pilih di Xiaomi. Kemudian poin ke-6 adalah dari segi prosesor. Oh my god, kalau kita ngomong prosesor, kayaknya Samsung harus mengibarkan bendera putih lagi. Karena Samsung hanya dibekali prosesor Snapdragon 720G, sedangkan Xiaomi sudah menggunakan 732G. Meskipun sama-sama dibekali untuk grafik Adreno 618 sama, tapi itu tadi dengan keunggulan prosesor otomatis ya lebih advance, maka untuk multitasking lebih enak karena RAM dan memori internal sama-sama 8GB dan 128, cuman Samsung menghadirkan opsi yang lebih tinggi yaitu di 256. Tapi ingat, yang kembali lagi di slot SIM card tadi. Nah, itu tadi kalau prosesor kembali unggul di Xiaomi. Sekarang menuju poin ke-7. Nah, ini kayaknya Samsung harus berbangga karena inilah kelebihan dari Samsung, yaitu memiliki sertifikat IP67, sedangkan Xiaomi dibekali IP53. Sedikit peningkatan dibandingkan model sebelumnya ya. Xiaomi yang Redmi Note 9 Pro kemarin nggak ada tuh yang IP sertifikat, tapi sekarang splash proof dan dust proof it's okay. Tapi Samsung bisa Anda pakai celap-celup sambil berenang. Nah, ini 1 poin lagi untuk Samsung. Oke, poin ke-8. Kalau poin 7, Samsung lebih unggul. Poin 8 sekarang adalah di baterai dan chargernya. Untuk terkait baterai ya dan charger bawaannya, beda banget ya. Beda banget nih. Gede punya Xiaomi, Samsung hanya kecil. Karena Xiaomi membekali dia langsung package dalamnya itu udah dapat 33 watt adapternya, sedangkan Samsung hanya membekali 15 watt. Kapasitas baterai dari kedua handphone ini juga berbeda sob. Xiaomi dia memiliki kapasitas 5020 mAh, Samsung dia hanya 4500. So, kelebihan dibandingkan Samsung, Xiaomi memiliki satu kapasitas lebih besar dan include fast charging 33 watt. Setelah baterai dan charger, lagi-lagi Xiaomi menambahkan poinnya. Yang poin ke-9 adalah haptic feedback. Nah, haptic feedback di Xiaomi dibekali haptic feedback sob. Sedangkan di Samsung itu ada vibration sensitivity tapi bukan haptic feedback. Ini hanya untuk sensitivitas getarannya sih menurut saya, bukan haptic feedback. Sedangkan kalau di Redmi itu ada haptic feedbacknya sob. Di Samsung tidak ada haptic feedback. Nah, oke, kalah lagi deh Samsung. Aduh, poin 9 lagi-lagi unggul di Xiaomi. Sekarang kita akan menuju poin yang ke-10, yaitu konektivitas. Aduh, kenapa ya? Eman banget sih. Sama-sama keluaran terbaru, Samsung tidak membekali keluaran terbaru dengan Bluetooth 5.1 seperti di Xiaomi. Dia masih menggunakan Bluetooth 5.0. Sedikit tertinggal, maka dari itu konektivitas memang sama-sama punya kemampuan NFC-nya, cuman Bluetooth-nya kalah sehingga skor untuk lagi-lagi untuk Xiaomi. Poin ke-11 yang selanjutnya yang kita akan ulas adalah dari sisi kamera. Kita akan duelkan dua kamera ponsel ini, mid-range ini. Xiaomi dulu menggadang-gadang dulu sebagai jawara 64 megapiksel untuk yang Redmi Note 9 Pro. Sekarang dia hadir dengan 108 megapiksel, ada upgrade. Kemudian Samsung masih menggunakan 64 megapiksel, tapi di mana Samsung memiliki keunggulan bukaan lensa fixnya itu f1.8. Di sensornya, Samsung di atas kertas dia memiliki sensor yang lebih besar, 1/1,7 x inch ya. Sedangkan kalau Xiaomi itu 1/152 inch. Nah, kita akan duelkan kamera utamanya, videonya, selfie kamera, dan selfie kamera Samsung punya keunggulan. Karena apa? Dia 32 megapiksel, sedangkan Xiaomi masih 16 megapiksel. Alhasil, sensor kamera depannya ini sanggup merekam video selfie sampai 4K, sedangkan Xiaomi hanya di Full HD 1080 dan itu pun 30 frame per second. Di Samsung masih bisa sampai 60 frame per second. Kita akan lihat hasilnya head to head bagaimana.
Lagi-lagi untuk yang kamera kedua itu di Samsung itu menggunakan 12 megapiksel ultra wide ya, ultra wide-nya. Kemudian di Xiaomi hanya 8 megapiksel. Bukan lensa sama-sama di f2.2, tapi angle-nya kita akan nanti lihat perbandingannya, sudut angle, sudut derajatnya. Xiaomi ada penurunan memang, kalau yang sebelumnya saya bilang hanya 118 derajat, sedangkan Samsung itu mampu 123 derajat untuk ultra wide angle-nya. Kemudian Samsung membekali ada makro 5 megapiksel sama-sama ya. Tapi Xiaomi membekali fitur baru di kameranya, itu tele makro bukan tele zoom. Kita akan lihat nanti komparasi zoom atau makronya saat menggunakan makro, nanti kamera makronya bagaimana. Untuk kamera yang terakhir, depth sensornya Samsung lebih gede juga dengan 5 megapiksel, Xiaomi 5 megapiksel. Yuk lanjut saja kita komparasi kamera handphone ini. Yuk. Ini perekaman menggunakan dua handphone langsung ya. Sebelah kiri yang ini adalah menggunakan Samsung untuk pewarnaan cahayanya bagaimana, sedangkan yang ini menggunakan Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Kita akan perbandingan ya sambil jalan. Kalau dari penangkapan pencahayaan kayaknya bagus di Xiaomi. Sekarang kita coba tes sambil jalan. Sama-sama 30 fps-nya nih, sama-sama 30 fps. Kalau di Samsung dia ada sampai 60 fps. Jadi selanjutnya kita akan perlihatkan hasil perekaman di Samsungnya aja, karena 30 fps ini hanya ada di sama-sama ya. Ini full HD nya. Kita akan sekarang testing perekaman kamera menggunakan Samsung yang 60 fps hingga 4K nya. Kemudian ini perekaman 60 fps menggunakan Samsung sambil jalan. Hasilnya bagaimana sob? Saya sambil jalan untuk perekaman 60 fps full HD. Nanti kita compare lagi dengan yang ada fitur yang 4K di Samsung. Kalau di Xiaomi ini yang sedikit kelemahan, dan ini punya kelebihan kalau Anda mau selfie kayak gini dengan 60 frame per second, hasilnya kayak gini. Kita coba yang 4K nya. Dan ini perekaman menggunakan kamera depan selfie 4K dari Samsung A52. Bagaimana hasilnya dan juga suaranya seperti ini sob. Nah ini 4K nya di Xiaomi, aduh nggak ada nih karena 16 megapiksel. Oke, ini dari Samsungnya hasil perekaman kamera depan dengan menggunakan dua tangan sambil jalan seperti ini. Dan ini ya perekaman sama-sama jalan dengan menggunakan Full HD 30 fps. Sebelah kanan ini yang menggunakan Xiaomi, yang sebelah kiri menggunakan Samsung. Dan ini kita posisi ada di Meteor Cell. Bagi yang berencana mencari aksesoris, handphone dan semuanya bisa menuju ke Meteor Cell Malang. Dan ini hasilnya tanpa menggunakan steady shot. Bagus yang mana menurut kalian? Sekarang kita akan mencoba hasil kamera perekaman yang menggunakan steady shot. Sekarang ini menggunakan kamera sama-sama fitur ada steady shotnya. Bagaimana menurut kalian, pendapat kalian, ini steady shotnya bagus yang mana antara Xiaomi Redmi Note 10 Pro dengan A52 Samsung? Dan dari pencahayaan warnanya bagus yang mana, penangkapan dari sensornya ya. Kita akan coba sekarang 60 frame per second-nya. Ini menggunakan 60 frame per second full HD. Warnanya bagaimana kalau saat disandingkan kayak gini dan sambil jalan? Anda lebih suka warna yang kanan atau yang kiri? Nah, ini sama-sama full HD 60 frame per second ya. Wow, ada kelihatan perbedaan ini kalau di layar. Dan inilah hasil perekaman full HD 60 frame per second -nya. Perekaman kedua ini menggunakan 4K nya 30 fps ya. Apakah OIS nya akan bekerja dengan maksimal di Samsung? Kalau Xiaomi nggak ada OIS nya ya. Semoga next ini upgrade dari Xiaomi Redmi sebagai jawara muncul OIS nya. Dan ini hasil komparasi dari 4K kedua handphone. Yang sebelah kanan menggunakan Xiaomi, yang sebelah kiri menggunakan Samsung A52. Oke, itu tadi ya komparasi total semua ya. Dimana kalau kamera kayaknya saya cenderung milihnya di Samsung. Cuman enggak semua. Kadang ada satu sisi bagus di Xiaomi, ada yang bagus juga di Samsung. Benernya undi-undi, tapi
Samsung punya kelebihan nilai plusnya ada OIS plus AIS, sedangkan Xiaomi nggak ada OIS-nya. Jadi pengambilan footage atau video otomatis lebih bagus di Samsung. Ya, kita bisa lihat sama-sama tadi. Oke, dari kamera saya lebih milih dari Samsung A52. Sedikit, not all. Poin terakhir adalah dari sisi harga. Dua ponsel ini ternyata selisihnya 1 juta untuk yang sama-sama 128-nya. Anda bisa pilih selisih 1 juta lebih mahal di Samsung ya, di harga 4999 atau Xiaomi dengan 3999. Anda bisa dapatkan handphone ini di Meteor Cell Malang ya. Yang mau cari handphone aksesoris silahkan ke Meteor Cell. Jadi dari segi harga pertimbangan di tangan Anda karena udah menimbang-nimbang tadi. Dari poin memang lebih unggul di Xiaomi, tapi banyak pertimbangan mungkin Anda akan memikirkan. Silahkan Anda sampaikan komentar Anda di bawah. Oke, demikian untuk ulasan 12 poin perbedaan komparasi antara Xiaomi Redmi Note 10 Pro dengan Samsung A52. Sampai jumpa di video-video gadget selanjutnya and bye-bye.